Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati video, peserta didik dapat memahami pengertian sayuran dan klasifikasi sayuran. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Anak-anakku sekalian pasti sudah tahu kalau yang digambar itu adalah berbagai macam sayuran. Ada kacang panjang, ada tomat, ada terong, ada kentang, ada wortel. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian sayuran itu? Pengertian sayuran adalah bagian dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Secara segar maksudnya di sini adalah sayuran tersebut langsung dimakan mentah. Contoh, pernahkah Anda melihat orang memakan wortel? Atau memakan daun selada? Atau memakan tomat? Kadang-kadang ada beberapa orang yang memakan itu tanpa dimasak. Tentunya dicuci dulu terlebih dahulu. Maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Ya, jika tidak dimakan mentah berarti harus dimasak. Begitulah pengertian sayuran. Kali ini kita akan mencoba mengklasifikasi sayuran. Coba anak-anakku perhatikan kembali gambar-gambar ini. Nah, setelah mengamati, kita dapat melihat ada sayuran yang dimakan bagian daunnya. Ada sayuran yang dimakan bagian buahnya. Ada sayuran yang dimakan bagian bunganya. Dan ada juga sayuran yang berwarna merah, orange, hijau, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan mencoba mengklasifikasi sayuran tersebut berdasarkan yang Bapak tadi sebutkan. Klasifikasi sayuran ada dua. Yang pertama berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan. Dan yang kedua adalah berdasarkan pigmen yang dikandung. Pigmen ini adalah zat warna yang dikandung sayuran tersebut. Berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan ada 9. Sayuran daun, batang, hingga sayuran jamur. Sedangkan berdasarkan pigmen yang dikandung ada 4, yaitu sayuran berwarna hijau, berwarna ungu, berwarna merah biru, dan sayuran berwarna kuning oranye. Mari kita bahas mulai berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan. Ada sayuran daun. Anak-anakku tentu tahu sayuran-sayuran yang dimakan daunnya. Sebagai salah satu contoh adalah kangkung dan bayam. Dan masih banyak lagi sayuran-sayuran yang lain yang dimakan bagian daunnya. Kangkung di sini bisa dimakan daunnya dan bisa juga dimakan bagian pucuk batangnya yang masih muda. Walaupun demikian, sayuran ini tetap digolongkan ke dalam sayuran daun. Sayuran batang. Ada sayuran yang bagian batangnya dimakan. Mungkin anak-anakku sekalian masih bingung. Bagian tanaman yang batangnya dimakan, apa ya kira-kira? Coba perhatikan gambar ini. Apakah anak-anakku sekalian mengenalinya? Ini merupakan gambar anak bambu yang masih muda. Biasanya dikenal dengan rebung. Nah, anak bambu ini diambil kemudian dikuliti menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini sering juga dijual di pasaran dan dijadikan menjadi sayuran. Dan ini tergolong ke dalam sayuran yang bagian batangnya dimakan. Dan masih banyak lagi bagian batang yang lain yang bisa dimakan. Sayuran akar.
Contohnya di sini adalah wortel. Anak-anakku pasti paham wortel. Kemudian lobak. Ini adalah contoh sayuran yang akarnya dimakan. Yang keempat adalah sayuran polong. Apa sih polong ini? Nah, coba perhatikan anak-anakku semua. Ini adalah gambar sayuran yang bagian polongnya dimakan. Nah, ini dia ada buncis, kacang panjang, dan ada petai. Tentunya anak-anakku sudah memahami atau mengenali sayuran ini. Sayuran bunga, bagian bunga yang dimakan, contohnya sayur brokoli. Ada juga satu lagi contohnya kembang kol. Dan masih banyak lagi bunga-bunga yang lain yang bisa dimakan. Sayuran buah. Nah, ini adalah contoh sayuran yang paling banyak. Ada buah tomat, ada buah terong, dan lain-lain sebagainya. Sayuran umbi batang. Nah, ini umbi batang ini contohnya adalah talas, kemudian sayur bit. Ini dia sayur bit. Sayuran umbi lapis. Contohnya adalah bawang. Kalau bawang merah kita potong, nanti bagian sininya ada lapisan-lapisan. Dan ini adalah contoh umbi lapis. Contoh yang lain adalah bawang bombay. Di sini nampak nih lapisan-lapisannya. Sayur yang terakhir adalah sayur jamur. Nah, ada jamur tiram, ada jamur kuping. Dan tidak semua jamur bisa dimakan. Kadang juga ada jamur yang beracun. Jadi untuk jamur, silahkan ditanya dulu yang mana yang bisa dimakan. Kemudian berdasarkan pigmen yang dikandung, ada 4 tadi. Yang pertama adalah sayuran yang berwarna hijau. Contohnya adalah kangkung, bayam, brokoli tadi. Jadi dimasukkan ke dalam sayuran yang berwarna hijau. Yang kedua adalah sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu ini contohnya adalah terong, bawang tadi, ada juga bayam yang berwarna ungu. Sayuran yang berwarna merah, biru. Contohnya tomat, cabai, ada paprika juga, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Sayuran yang berwarna kuning atau orange, ya. Ada wortel, ada labu. Nah, itulah dia contoh-contohnya dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, untuk tugas anak-anakku sekalian, cobalah buat tabel seperti berikut ini. Nomor 1 sampai 9, kemudian bagian yang dimakan, contoh daun. Nama sayurannya adalah sawi, kangkung, bayam, sawi botol, dan anak-anakku boleh sambungkan di sini sampai sebanyaknya. Jadi silahkan di sini tuliskan nama sayuran yang dimakan bagian daunnya. Kemudian batang, silahkan tuliskan di sini. Akar, silahkan tuliskan di sini. Sampai ke bagian jamur, silahkan tuliskan di sini. Yang kedua, anak-anakku sekalian, tugasnya adalah berdasarkan pigmen. Warna hijau, nama sayuran yang tadi adalah sawi, kangkung, bayam, sawi botol, dan lain-lain sebagainya. Silahkan anakku tuliskan sebanyak mungkin. Yang berwarna ungu, silahkan tuliskan nama sayurnya di sini. Yang berwarna merah, biru, silahkan tuliskan di sini. Dan kuning, orange, silahkan tuliskan di sini. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda tulis, semakin luas wawasan Anda. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga anakku bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih.